Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Ali Imran ayat ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yattakhidil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minina wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqatan wa yuhadzirukumullahu nafsahu wa ilallahil masiru. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah Ta'ala, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya, dan hanya kepada Allah kembalimu. Dalam surat Ali Imran ayat ke-28 ini kita bisa membagi ke dalam beberapa jumlah untuk mempermudah pembahasan kita dalam nahwu shorof dasar ini. Yang pertama adalah la yattakhidil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minina. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Dari sini kita awali dengan la yattakhid. Ya, di sini artinya janganlah mengambil, ya. Tentu di sini kita memaknai la-nya sebagai la nahyah, ya, sebuah la yang bermakna larangan. Dan tentu saja la nahyah ini dia menjazmkan. Sedangkan yattakhid tentu saja fi'il mudhari, dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Ya merupakan huruf mudhoro'ah, menjadi ciri bahwa dia fi'il mudhari. Sedangkan tanda jazmnya adalah sukun di bagian akhirnya, yang awalnya yattakhidu menjadi yattakhid, ya, la yattakhid. Dan di sini sekali lagi majzum, ya, dan tentu saja di situ awalnya adalah karena dia sebagai fi'il yang majzum, karena diawali dengan la nahyah, maka kita menyebutnya sebagai fi'il nahyi, ya, fi'il nahyi atau kata kerja larangan. Di sini janganlah mengambil. Kalau kita perhatikan, maka tadi sampaikan bahwa yattakhid merupakan fi'il mudhari yang majzum karena diawali dengan amil jazm, dalam hal ini adalah la nahyah. Kita juga beberapa kali sudah pernah membahas bagaimana dia juga bisa kita bedah ketika kita mentasrif secara istilahi dan secara lughawi, ya, karena ittakhadha ini mutasharrif, tentu kita bisa mentasrif dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Ya, maka di sini ittakhadha yattakhidu ittikhadan, muttakhidun muttakhadun, ittakhid la tattakhid, ya. Maka di sini kalau kita berbicara secara istilah secara tasrif lughawi, maka fi'il mudhari yang majzum ini awalnya secara awalnya, ya, yang dalam keadaan marfu'nya kita bisa mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu, ya. Maka di sini
Yattakhidu, yattakhidani, yattakhiduna, tattakhidu, tattakhidani, yattakhidna, tattakhidu, tattakhidani, tattakhiduna, tattakhidina, tattakhidani, tattakhidna, attakhidu, nattakhidu, ya, yattakhidu, ya, ini merupakan fi'il mudhari, fa'il pelakunya adalah huwa, ya. Maka di sini la yattakhidil mu'minuna, ya, sekali lagi lanya la nahiyah, ya. Kemudian yattakhid, ya, awalnya dia kita paham merupakan fi'il yang majzum, tanda jazmnya adalah sukun, tetapi karena bertemunya dua sukun, maka yang awalnya la yattakhid al mu'minuna, maka menjadi la yattakhidil mu'minuna. Berikutnya al mu'minuna, ini dalam hal ini adalah fa'il. Dalam hal ini adalah fa'il. Tadi disampaikan bahwa fa'il atau pelakunya adalah huwa. Ternyata kita menyaksikan bahwa ini fa'ilnya secara zahir terlihat, ya. Jadi bukan mustatir, tetapi di sini terlihat al mu'minuna, orang-orang yang mukmin. Karena dia fa'il atau pelaku, tentu dia marfu, tanda rofanya adalah wawu, ya, huruf wawu di situ. Kenapa? Karena dia jamak mudzakkar salim, ya. Ketika dalam keadaan marfu, tanda rofanya adalah huruf wawu, ya, huruf wawu di sana. Dan tentu saja sekali lagi ini merupakan fa'il, ya. Secara zahir disebut bahwa fa'il atau pelakunya adalah orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin, janganlah orang-orang mukmin mengambil, ya, al-kafirina auliya'a, orang-orang kafir menjadi wali, ya. Di sini al-kafirina, kenapa kemudian kita membacanya al-kafirina bukan al-kafiruna? Karena ini berkedudukan sebagai maf'ul bih atau objek, ya. Kita tahu bahwa dalam keadaan atau ketika dia sebagai maf'ul bih, maka tentu dia masuk dalam isim yang nasab, ya. Karena ini polanya sama sebelumnya, bahwa ini adalah jamak mudzakkar salim, maka ketika dalam keadaan mansub sebagai maf'ul bih, maka tanda nasabnya adalah ya, ya. Ya, kalau tadi mu'minuna dia marfu, tanda rofanya adalah huruf wawu. Kalau huruf wawu, ya, di sini al-kafirina sebagai maf'ul bih, tentu dia mansub. Maka dalam keadaan mansub, tanda nasabnya adalah huruf ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Sedangkan auliya'a merupakan maf'ul bih yang kedua. Al-kafirina sebagai maf'ul bih yang pertama, auliya'a sebagai maf'ul bih yang kedua, yang tentu sama-sama mansub, ya, karena sebagai maf'ul bih. Berikutnya min dunil mu'minina, ya, artinya di sisi, atau terjemahkan dengan meninggalkan orang-orang mukmin, ya, di sisi orang-orang mukmin. Min duni, tentu ini merupakan susunan jar majrur, terdiri dari min yang merupakan huruf jar dan duni merupakan isim yang majrur karena didahului oleh min. Dan kita ingat ketika kita berbicara tentang syibhul jumlah, apakah itu susunan jar majrur atau dzaraf, kata keterangan, maka yang kita ingat adalah dia muta'alliq, memiliki keterkaitan makna. Dalam hal ini dengan sifatnya aulia. Sifatnya aulia yang tidak dihilangkan, yang muncul adalah min duni. Jadi min duni, bahwa aulia itu
menjadi wali itu, menjadi teman itu, menjadi teman yang menjadi rujukan itu selain al-mu'minina, orang-orang mukmin ya. Al-mu'minina sebagai mudhofun ilaih ya. Jadi min jadi ini satu rangkaian susunan idhofah yang bertumpuk ya. Jadi bukan bertumpuk, dunil mu'minina sebagai susunan idhofah, duni sebagai mudhof, dan al-mu'minina sebagai mudhofun ilaih ya. Min sebagai huruf jar, duni sebagai isim yang majrur sehingga dia kasroh. Pada saat yang sama duni ini sebagai mudhof dan al-mu'minina sebagai mudhofun ilaih. Di sisi siapa? Di sisi orang-orang mukmin. Maka al-mu'minina sebagai mudhofun ilaih tentu dia wajib majrur, tanda jarnya karena dia jamak mudzakkar salim sebagaimana tadi sampaikan. Al-kafirina, maka al-mu'minina sebagai mudhofun ilaih itu majrur. Kalau al-kafirina itu mansub, sedangkan al-mu'minina ini majrur. Tetapi ketika kita berbicara tentang jamak mudzakkar salim, baik dalam keadaan mansub maupun dalam keadaan majrur, tanda jarnya sama ya, tandanya sama, yaitu huruf ya. Maka mu'minina ini dimaknai mudhofun ilaih yang majrur. Berikutnya, wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqatan. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Secara awalan kita sedang membicarakan tentang konstruksi kalimat uslub syarat ya, di mana ada jika maka ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat jika maka. Di sini jika atau barang siapa berbuat demikian, niscaya atau maka lepaslah pertolongan Allah, kecuali ya. Ini kalau dalam memahami kalimat maka harus utuh. Dalam hal ini ada kata kecuali. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Ya, kalau kita mengambil wali dari selain orang-orang mukmin, maka lepaslah pertolongan Allah. Tetapi ingat, ada kata kecuali, illa ya, harus dimaknai satu pembahasan. Karena apa? Illa an tattaqu minhum tuqah. Karena ya dikecualikan, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Artinya itu bisa terjadi kalau merupakan siasat atau kondisinya memang belum memungkinkan. Waman artinya dan barang siapa ya. Tentu wawu ini dimaknai wawu haliyah ya, menunjukkan sebuah kondisi, keadaan, atau juga kadang dimaknai sebagai istinafiyah, menandakan awalan sebuah kalimat yang baru ya. Bagaimana kita memaknainya? Para ulama membaginya mau haliyah atau istinafiyah, ini sebuah awalan kalimat yang baru. Man tentu saja isim syarat ya, dia adat syarat. Karena kita sedang berbicara tentang uslub syarat, secara umum kita sedang berbicara tentang adat syarat, ada fi'il syarat, dan juga ada jawab syarat ya. Itu konstruksi kalimat kalau kita berbicara susunan kalimat jika maka. Man jika atau barang siapa. Sekali lagi, fi mahalli ya, fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Man ini sebagai mubtada tetapi dia menjazmkan ya. Berikutnya yaf'al ya, tadi sampaikan bahwa uslub syarat, konstruksi kalimat jika maka itu tadi sudah ada komponen adat syarat berupa man ya, isim syaratnya man,
maka fi'il syaratnya adalah yaf'al. Ya, fi'il mudhari yang majzum. Ya, kenapa? Sekali lagi karena dia sebagai fi'il syarat, dan di sini fa'il atau pelakunya adalah huwa. Yaf'al berbuat, barang siapa berbuat. Yaf'al tadi ya fi'il mudhari yang majzum. Sejatinya ya kita bisa mentasrif karena dia mutasharrif, maka dari fi'il madhi, fi'il mudhari, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya ya, dari kalau kita tadi saya sampaikan itu adalah merupakan tasrif istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Maka dari sini fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Bagaimana kita sampai kepada yaf'alu dan kemudian menjadi yaf'al, maka kita mentasrif secara lughawi yang tentu berkaitan dengan dhamair di sini sebagai fa'il atau pelakunya dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Maka awalnya yaf'alu ya, merupakan fi'il mudhari yang marfu. Di situ dengan fa'il atau pelakunya adalah huwa, dan ketika dalam keadaan majzum maka tanda jazmnya adalah sukun yang awalnya yaf'alu menjadi yaf'al. Ingat ya, yaf'al di sini karena dia adalah fi'il mudhari yang majzum berkedudukan sebagai fi'il syarat. Dzalika, demikian itu ya, kita paham ini adalah isim isyarah sebagai maf'ul bih atau objeknya. Melakukan apa? Yang demikian itu. Yang demikian itu apa? Yakni yattakhidil mu'minil kafirina auliya, mengambil orang-orang kafir sebagai rujukan, sebagai teman akrab, maksudnya sebagai teman untuk rujukan dalam hal-hal yang banyak atau hal-hal yang berbagai macam persoalan, dengan meninggalkan orang-orang mukmin ya. Falaisa, niscaya, maka, laisa, tidaklah atau lepaslah ia ya. Di sini fa sebagai robitoh jawab syarat laisa ya. Jadi kalau ada laisa, maka untuk jawab syarat laisa ini diawali dengan fa ya. Laisa merupakan fi'il madhi naqis ya. Di situ juga ada isimnya laisa yang merupakan dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa. Maka niscaya lepaslah ia. Bagaimana tentang penjelasan ini bisa dilihat ya, terkait tentang laisa sebagai fi'il madhi ini bisa kita mentasrifnya dengan melihat penjelasan di Quran surat Al-Baqarah ayat 113. Minallahi ya, dari Allah, dari pertolongan Allah. Tentu ini merupakan susunan jar majrur, terdiri dari min yang merupakan huruf jar dan Allahi yang merupakan isim yang majrur karena didahului oleh min. Dan sekali lagi tentu dia muta'alliq, memiliki keterkaitan makna dengan hal ya. Hal dalam hal ini syai'in yang akan kita lanjutkan kalimatnya ya. Fi syai'in. Fi syai'in juga sama dengan minallah. Dia merupakan susunan jar majrur terdiri dari fi yang merupakan huruf jar dan syai'in yang merupakan isim yang majrur karena didahului oleh huruf jar itu sendiri, sehingga fi syai'in dia muta'alliq, memiliki keterkaitan makna dengan khobar laisa. Tadi kan ada
isimnya laisa, maka yang belum muncul adalah khobar laisa. Khobar laisanya juga tidak dimunculkan, maka tergantikan oleh susunan jar majrur ini yang sejatinya dia muta'alik ya, dia memiliki keterkaitan makna, tetapi karena kita sedang membahas secara sederhana, maka inilah khobar laisa itu sendiri, fi syai'in, dari sesuatu sedikit pun. Falaisa minallahi fi syai'in, barang siapa berbuat demikian, ya kan, niscaya, ya ini jawab syaratnya, falaisa minallahi fi syai'in, niscaya maka lepaslah ia dari pertolongan Allah, ya ini sebagai jawab syaratnya. Ya, dan ini jawab syaratnya, jumlah ininya juga bisa dimaknai sebagai khobarnya dari man ya. Tadi kan man selain sebagai isim syarat, sebagai adat syarat, dia juga sebagai mubtada. Maka khobarnya mana? Khobarnya ini. Nah, illa ya, sebuah rangkaian ya, kecuali ya, ini ada tuh hasor atau istisna ya, yang tentu ada mustasnanya. Yang dikecualikan itu apa ya? Yang dikecualikan adalah antattaku, karena untuk memelihara diri, dalam hal ini karena untuk siasat ya. Jadi kita boleh mengambil ya, tidak diperbolehkan menjadikan wali, pelindung atau teman rujukan atau apapun yang sifatnya hal-hal yang sangat spesifik dan khusus ya. Tetapi ya tentu ada pembahasan di sini illa, kecuali ya. Walaupun dilarang tapi ada kondisi di mana karena siasat antattaku, memelihara diri ya, memelihara diri atau takut atau apapun, sehingga strategi siasat ini akhirnya tetap diambil, termasuk kondisi sekarang ini di mana muslim secara khusus mungkin belum bisa dipahami secara keseluruhan di muka bumi ini dalam kondisi global sekarang. Antattaku, tentu ini an huruf masdariyah ya, yang kemudian menjadikan fiil berikutnya menjadi masdar muawal, atau seolah-olah kita ingin katakan ini adalah masdar atau kata kerja yang dibendakan ya, yang dibendakan, sehingga an juga dia menjadikan ya, menjadikan fiilnya dalam hal ini ya, dia menasobkan ya, fi mahalli nasbin ya, dia juga mahalnya nasob ya. Jadi yang awalnya tattakuna, jadi tattakuna menjadi antattaku ya. Apa di sini ada hasfun nun, hilangnya nun di sana. Kita sudah pernah membahas ya bagaimana sebuah kata benda terbentuk dari kata kerja dengan memasukkan huruf masdari, dalam hal ini ada an. Karena siasat, takut, memelihara diri, minhum, dari mereka, dari orang-orang kafir. Tentu muta'alik memiliki keterkaitan makna ya, karena ini susunan jar majrur terdiri min dan hum. Minhum tentu saja dia muta'alik memiliki keterkaitan makna dengan antattaku ya, tattaku, takut, memelihara diri dari mereka ya. Tuqatan, dari sesuatu yang ditakuti, dari sesuatu yang ditakuti, dia merupakan maf'ul mutlak ya. Kalau maf'ul mutlak sejatinya ada fiil yang tidak muncul di sana, sehingga kita terjemahkan ketakutan. Ketakutan apa? Tentu dari sesuatu yang menakutkan. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya. Di sini wa yuhadziru tentu merupakan fiil mudhari ya. Dia adalah kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Terlihat di situ ada huruf ya sebagai huruf mudhari'ah menjadi tanda di mana ini adalah fiil mudhari ya. Yuhadziru,
ya, dia memperingatkan. Ya, tentu fa'il pelakunya adalah huwanya akan kita ketahui apakah dia mustatir atau secara zohir akan ketemu. Sedangkan kum, ya, al-kaf dengan mim yang menunjukkan jamak ini, ya, kita tandain warna putih ini, ya, kamu, ya. Jadi dia memperingatkan siapa? Kamu, sehingga al-kaf di sini sebagai maf'ul bih, ya, al-kaf maf'ul bih. Tadi disampaikan yuhadziru, dia memperingatkan kamu. Ya, si dianya siapa? Apakah mustatir atau secara zahir? Ternyata secara zahir di sini ada Allahu lafzul jalalah yang dia kemudian tanda akhirnya adalah dhamma menunjukkan dia marfu, maka kita bisa katakan dia sebagai fa'il, ya, lafzul jalalah ini sebagai fa'ilnya. Jadi lengkap sudah bahwa yang memperingatkan itu siapa, dan di sini Allah memperingatkan kamu, ya, nafsahu, terhadap dirimu. Jadi kum ini sebagai maf'ul bih yang pertama, nafsahu, ya, diri kamu sebagai maf'ul bih yang kedua. Maka maf'ul bih harokat akhirnya di sini fathah, nafsa, dan dia sebagai mudhof, sedangkan mudhofun ilaihnya adalah alha. Maka di sini jumlah fi'liyah ini kita terjemahkan, dan Allah memperingatkan kamu terhadap dirimu, dalam hal ini dari siksa Allah Ta'ala. Yuhadziru fi'il mudhari. Kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Dari hadzara yuhadziru tahdziran, muhadzirun muhadzarun, hadzir la tuhadzir. Ya, dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, yuhadziru yuhadzirani yuhadziruna, tuhadziru tuhadzirani yuhadzirna, tuhadziru tuhadzirani tuhadziruna, tuhadzirina tuhadzirani tuhadzirna, uhadziru nuhadziru. Maka yuhadziru merupakan fi'il mudhari dengan fa'il pelakunya di sini huwa, yang dimaksud huwanya secara zahir disebut Allahu, Allah Ta'ala. Wa ilallahil masiru, dan hanya kepada Allah tempat kembalimu. Tentu kita paham, ya, ini merupakan jumlah ismiyah, jumlah yang diawali dengan isim atau kata benda. Tetapi kita perhatikan bahwa wa ilallahil masir, bahwa jumlah ismiyah ini diawali dengan syibhul jumlah. Dalam hal ini adalah susunan jar majrur. Maka kita ingat, kalau ada jumlah ismiyah yang diawali dengan susunan jar majrur ataupun susunan dzaraf, maka kita sedang berbicara tentang khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Itu rumus, ya, bahwa sekali lagi ketika ada jumlah ismiyah diawali dengan syibhul jumlah, apakah itu susunan jar majrur ataukah dzaraf, kata keterangan, baik kata keterangan waktu maupun kata keterangan tempat, maka kita sedang berbicara atau sedang ketemu tentang mubtada muakhar atau khobar muqaddam, ya, khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Maka di sini, ya, wa ilallahi, dan kepada Allah, ya, karena posisinya di awal ini maka dikuatkan dengan dan hanya kepada Allah sebagai susunan jar majrur yang berada di awal kalimat, maka dia muta'alik, memiliki keterkaitan makna dengan khobar muqaddam yang tidak dimunculkan. Ya, kita juga tidak bosan-bosan katakan inilah sebagai khobar muqaddam, khobar yang posisinya diawalkan, sehingga al-masiru, tempat kembalimu ini, ya, merupakan mubtada
mubtada muakhar. Mubtada tentu masuk dalam marfu'atul asma, maka dia marfu, tanda rofaknya adalah dhammah di bagian akhirnya. Dan demikian yang bisa sampaikan secara sekilas. Kita bisa katakan la yattakhidil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minina. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqatan. Barang siapa yang berbuat demikian, barang siapa yang mengambil wali, mengambil pimpinan, mengambil rujukan, mengambil teman yang lebih utama daripada orang-orang mukmin, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali, ingat ada kata kecuali. Kenapa mungkin terpaksa kita melakukan itu? Karena siasat memelihara diri, karena takut, karena sesuatu itu belum memungkinkan, karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah telah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya, dari siksanya. Wa ilallahil masiru, dan hanya kepada Allah kembalimu. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.